Hai hai hai, halo, kita ketemu lagi di acara kita Hari Belajar Alkitab Online bersama dalam hari di hari Jumat ini. Semula biasanya saya melakukan secara live stream, tapi hari ini karena bentrok dengan kegiatan lainnya, saya melakukan rekaman. Jadi ini adalah kegiatan rekaman. Teman-teman, selamat datang lagi, selamat jumpa lagi di Jumat ini. Hari ini kita akan membahas tentang keseharian manusia baru yang mengasihi Allah, itu seperti apa. Dan tentunya kegiatan ini, materi ini merupakan kesinambungan dari apa yang sudah kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya, Jumat-Jumat sebelumnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita mendengarkan satu pujian, Benteng Hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari kita coba sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari bertepuk tangan bersama. Yeah, yeah, yeah. Berjalan bersamamu. Ya, ini adalah lagu yang saya pilih. Inspirasi untuk hari yang saya baru. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku,
Oke, kita akhirnya masuk ke materi kita. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk kembali belajar bersama. Dan berkati Tuhan kegiatan ini Tuhan, juga para teman-teman yang mendengarkan kita saya untuk apa yang kami pelajarkan ini boleh menjadi tema dalam kehidupan kami, boleh menjadi penuntun bagi hidup kami. Kiranya Bapa di surga, Roh Kudus dan Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh bekerja dalam kami, kami hidup sesuai dengan yang Kau inginkan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapa di surga atas waktu ini. Terangi kami semua, baik yang mendengarkan dan juga saya, Roh Kudus bekerja. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan kembali ya, melanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya saya mau mereview apa saja yang kita sudah pelajari di Jumat-Jumat sebelumnya. Nah, pertama tentang manusia baru itu. Manusia baru itu adalah kita. Ya, adalah manusia lama yang telah mengenal kebenaran Alkitab. Kemudian kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Terus kita dibaptis dan kita mengikuti kehidupan Tuhan Yesus tersebut seperti apa yang tercatat di Injil, di Alkitab. Dan realitas kehidupan manusia baru, jemaat baru itu ada di Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dan juga ada di Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Dan apakah model jemaat manusia baru itu benar-benar ada? Ya, ada di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Bahkan sampai di akhir zaman ini, di saat ini kitab Wahyu juga menulis di Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 adanya jemaat Philadelphia. Mereka tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran Injil, walaupun kemampuan mereka terbatas, gitu ya. Tapi mereka tetap setia melakukannya, dan Tuhan Bapa kita di surga memberkati mereka. Dan Bapa sangat disenangkan. Nah, interaksi manusia baru dalam dunia yang menghadapi tantangannya di dalam dunia ini terjadinya pergeseran moral sangat rentan. Itu karena kita tahu kebenaran firman, tapi orang-orang sekitar kita belum tentu. Dan juga kemungkinan tantangan kehidupan yang kita alami itu memaksa kita, kadang-kadang menggoda bagaimana kita, apakah kita akan tetap dalam kebenaran firman atau kita melakukan jalan pintas. Nah, itulah yang menjadi sorotan terjadinya pergeseran moral. Kitab Wahyu menulis di pasal 3 dan 4 itu adanya kualitas moral tentang kesabaran dan ketekunan yang berkurang, hilang bahkan yang terjadi di jemaat Efesus. Kemudian kualitas kebenaran Alkitab yang kita jalani, yang kita pahami, apakah itu masih murni atau tidak, itu juga terjadi di jemaat Pergamus. Kemudian kualitas motif kita mengasihi Tuhan, itu terjadi di jemaat Tiatira. Kemudian bagaimana dengan kegigihan kita? Ternyata terjadi kelemahan dan kebosanan. Ini yang terjadi pada jemaat di Sardis. Dan terakhir, adanya kekerasan hati. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, tapi sangat sulit dipahami. Itu terjadi juga di jemaat Laodikia dan sangat sulit untuk diterapkan. Dengan demikian, ketika kita ingin menghidupi manusia baru itu, realitas transformasi manusia lama yang menjadi manusia baru itu sangat bergantung pada visi baru apa yang didapatkannya dari firman Tuhan yang sudah dia baca. Dan saya di sini mengajak teman-teman untuk kita boleh memikirkan, merenungkan
visi yang ada terdapat di Roma 12 ayat 1 sampai 5 tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Supaya kita kembali kepada kodrat kita semula, serupa dengan Allah, tapi tidak serupa dengan dunia. Dengan demikian, kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Modal cara berpikir kita harus sesuai Alkitab, sehingga kita boleh menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Dan kita tentunya ada tahapan-tahapan perubahan ya, dari mulai kita harus bisa beradaptasi, memposisikan diri, terus memberikan respon yang benar dengan orang-orang sekitar kita. Lalu kita juga mampu mempertunjukkan, mempresentasikan, membagikan pengetahuan tentang Allah itu buat orang-orang sekitar kita tentang Allah, tapi dengan cara yang bijaksana, sabar. Nah, dari ini semua realitas untuk menjadi transformasi ini, kita memerlukan satu visi, kemudian dua daya tahan, daya juang untuk menghadapi visi itu, sehingga kita memerlukan iman yang berkualitas. Ini adalah modal supaya kebenaran Alkitab yang kita pelajari itu boleh mengkristal, menjadi garam dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam hati kita. Dan kristal garam itu, garam dari kebenaran Alkitab, kebenaran Injil, itu menjadi energi yang menerangi hidup saya sendiri, juga hidup orang-orang sekitar saya. Dan kita boleh melihat, boleh mengenal Tuhan Yesus, karena saya menjadikan, tadi kan visinya adalah memberikan tubuh yang hidup, berkenan kepada Allah. Kita menjadi suratan yang terbuka bagi semua orang. Nah, pertunjukan aslinya tentang kebenaran Injil adalah melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang kehendaki. Apa adanya. Ketika Allah suruh berjalan. Ketika Allah suruh diam, Anda harus menunggu. Kadang juga disuruh menolak, ya kita harus melakukannya. Dan tentunya kepiawaian kita, keterampilan kita untuk melakukan hal tersebut membutuhkan proses waktu yang panjang. Terus berjalan tanpa opsi berhenti, istirahat dulu bentar, nggak bisa. Ujungnya di akhir kita akan Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pemimpin rohani dalam kelompok kita. Ya, kalau buat saya, buat keluarga saya sendiri ya, buat teman saya dan teman-teman sekitar saya. Kemudian di dalam Alkitab ini, sebagai manusia baru, tentunya kita harus punya konsep, terutama 3 hal ini yang saya dapat tentang kaya miskin, itu berhubungan dengan mindset. Apakah jika kita, pemikiran kita, pengetahuan, fondasi kita itu dengan kebenaran firman Tuhan banyak nggak? Berarti kita kaya. Kalau enggak, ya ini sedikit, kita jangan baca firman, berarti dikatakan miskin, tapi sedikit ya. Bukan karena uang, bukan karena kepunyaan, tapi kalau hal itu masuk ke dalam konsep kelimpahan kekurangan. Ketika kita mempunyai pola pikir yang kaya, fondasi yang kaya, nah kita akan mengelola apa yang namanya kelimpahan dan kekurangan, kita akan menggunakannya semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kita boleh bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya kita selalu bisa menemukan kepuasan, dan kepuasan itu adalah menyenangkan Allah. Sehingga aneh kan, kita menyenangkan Allah, memberikan sesuatu, lalu kita juga menjadi puas. Dan itulah sebenarnya yang menjadi ciri khas warna manusia baru. Dan
kebutuhan tadi dibilang kepuasan itu seperti sesuatu yang menyegarkan. Misalnya di padang gurun, tiba-tiba kita udah lama nggak bisa minum, kita sangat terpuaskan walaupun dengan satu tetes air. Kemudian kita dimampukan untuk menciptakan suatu kegiatan yang menimbulkan kepuasan. Jadi bukan pasif, harus aktif. Nah, untuk ini kita diperlukan yang namanya kesesuaian karakter. Jadi kita harus mematikan keinginan daging kita. Kalau kita masih hidup di kehidupan lama, kita pasti bergantung memelihara apa yang hati kita inginkan, keinginan daging kita. Nah, kita akan sulit menemukan kepuasan itu. Kemudian kalau kita sudah berhasil mematikan keinginan daging itu, kita tentunya bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Itu ada di Ulangan 6 ayat 5, Markus 12 sampai 30. Nah, untuk kita dapat mengasihi Allah harus ada motifnya. Mungkin kita mau cari model. Saya mau di sini kita belajar dan saya belajar ya dari teladan karakter Tuhan Yesus selama masa pelayanannya di bumi. Itu jadi fondasi juga buat saya. Bagaimana saya sebagai manusia baru ini hidup. Bagaimana saya bisa mengasihi Allah. Saya contoh Tuhan Yesus saja. Dan ketika saya melihat dari Tuhan Yesus, motif Tuhan Yesus itu ketika hidup, dia mempunyai keaslian mengasihi Allahnya, Bapaknya. Jadi dia punya tujuan pencapaian menyenangkan Allah, Bapaknya. Kemudian sesuai dengan tindakannya. Dan sering saya ingat waktu Tuhan Yesus detik-detik terakhir dia mau ditangkap, mau di taman Getsemani, dia menyerahkan, biarlah kehendakmu yang jadi. Karena apa? Karena dia ingin menyenangkan Allah. Tindakannya sesuai, walaupun dalam keadaan berdoa, katanya bukan kata jadi Alkitab itu menuliskan dia sangat ketakutan, keringatnya besar-besar, tapi tetap hasil akhirnya dia melakukan apa yang Allah inginkan. Dan tujuan pencapaian itu ada di di Filipi 1 ayat 20. Sesuatu yang sangat dirindukan, ya, sangat dirindukan, apokarodikia, keinginan yang kokoh untuk terus menerus, sesuatu yang sangat kita harapkan, kita yakin setelah kita kokoh, keinginan kokoh kita itu saja, kemudian kita yakin bahwa kita dapat memenuhi keinginan itu, dan keinginan itu tentunya menjadi kemuliaan Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan kita, megalite seta, jadi dinyatakan secara luar biasa. Nah, dan kita masuk ke dalam tindakan memuliakan Allah. Di Mazmur 66 ayat 2 ada kata mulia, kabod di bahasa Ibrani. Memuliakan Allah atas kelimpahannya, kemegahannya, sesuatu yang ada melekat pada Allah kita muliakan. Kemudian ketika kita masuk ke Galatia 1 ayat 24, kita memuliakan Allah sebagai pengaguman, kualitas yang menjadikan Allah itu mulia dan kita mengaguminya. Kalau dulu kita memuliakannya karena apa yang Allah punya, sekarang di perjanjian baru kita memuliakan Allah kita yang aktif memuliakan Allah. Sehingga itulah yang disebut tadi ibadah yang sejati. Kita hidup gitu ya, sebagai sesuatu yang terbuka. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hal ini? Roh Kudus Allah, Roh Allah
Roh Kudusnya yang dikasih kepada kita memegang karunia. Ada di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10. Kita diberi hikmat, kita diberi pengertian, kita bisa bernasihat, kita tahu nasihat itu dan kita melakukannya, kita berani, kita mengenal firman Tuhan dan kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sesuatu yang tersembunyi, tapi hormat, sangat hormat, ya. Dan karunia itu sangat berguna ketika kita dalam pelayanan di dalam gereja, ya. Misalnya karunia berkata-kata dengan hikmat, kita memiliki pengetahuan tentunya dengan dasar firman Tuhan, kemudian berdoa dengan iman dan melakukan kesembuhan, dan juga Roh Kudus yang bantu ketika kita nggak bisa berdoa. Roh Kudus akan membantu kita bagaimana caranya kita berdoa. Kemudian kita jika Tuhan izinkan untuk melakukan mujizat, pertemuan, membedakan macam-macam roh, misalnya ketika kita sedang bicara sama orang, kita bisa mempunyai kepekaan. Nah, ini orang ini apa ya, roh apa yang ada ini. Dan berbahasa roh dan mengartikannya. Dalam untuk membedakan roh ini dalam rangka kita tetap memelihara damai sejahtera sukacita kita, mengikuti firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu, oh mungkin ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya, atau apapun kita tahu karena kita punya kepekaan roh. Nah, untuk dapat mengasihi Allah, tentunya kita harus menggunakan akal budi kita. Dan katakan manusia itu terdiri dari 3 bagian. Satu itu jiwanya, akal budinya, kemudian ada tubuh ini, kemudian yang ketiga adalah roh Allah, nafas Allah yang dihembuskan, itu 3. Nah, untuk dapat mengasihi Allah otomatis karena kita harus berhubungan dengan Roh Kudus, roh Allah yang dititipin itu harus hidup aktif sehingga roh itu berhubungan erat, berkomunikasi erat dengan Roh Kudus. Lalu roh yang hidup itu, yang aktif itu, roh Allah yang roh titipan itu yang aktif mulai membantu kita, jiwa kita, akal budi kita untuk mengerti, mengamati, melihat, menilai beragam macam apa yang kita pelajari dan kita boleh rasakan. Itu di perjanjian lama tentang pengertian, mengamati, melihat dengan mata dan menilai. Tetapi di dalam perjanjian baru atau lebih kepada kepandaian menganalisa, ya, kemampuan membuat analisa tadi, mengolah datanya, memprediksi hasil, membuat pertimbangan. Jadi kita akan sangat berhati-hati dan kita akan terus berjalan dan tidak takut dan tidak gentar. Dan akal budi ini, jiwa ini terbentuk dari hasil pembelajaran yang harus dilakukan terus-menerus, mengamati terus-terusan firman Tuhan, apa yang terjadi di sekitar kita. Terus kita harus belajar taat, belajar sabar atas kebenaran firman. Dan kita dengan iman, keyakinan kita, ya, kita bersama-sama kita hidup dengan dalam bimbingan Roh Kudus. Kita ingin seperti itu, dan itu seperti keinginan yang kuat, yang kokoh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utama kita. Bagaimana sih keseharian manusia baru yang mengasihi Allah? Nah, kita belajar dari Rasul Paulus menjadi manusia baru. Di kisah para rasul ayat 9, semula Paulus itu adalah Saulus yang sangat-sangat kejam, sangar. Dia membunuh atau mencari orang-orang Kristen, ya, dan bahkan dia minta surat dari ahli Farisi untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi suatu ketika Tuhan Yesus menangkap dia, dan dia di ayat 7 dan 9, tiba-tiba dia menjadi tidak berdaya, ya, dia nggak bisa melihat,
nggak bisa makan, sehingga harus kemana ya, dia pergi harus ketemu anak Ananias yang juga orang Kristen. Dia disuruh Tuhan untuk bertemu Ananias supaya Ananias itu mau berdoa buat Paulus dan supaya Paulus bisa melihat lagi dan bisa pulih kembali. Lalu temannya Paulus membantu. Kemudian lanjut di ayat 17 sampai 19, ketika Saulus datang, orang-orang Kristen itu, murid-murid Tuhan Yesus yang lain pada takut ya, karena kan memang Saulus terkenal sebagai penganiaya ya. Jadi tetapi apa daya, udah apa ya, merendahkan diri, menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi masih ada halangan, orang-orang itu percayai dia. Nah, walaupun seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus walaupun takut sama Saulus, mereka juga dilatih sama Tuhan Yesus untuk tetap belajar mengampuni, menerima Saulus yang dulunya jahat sama mereka, untuk memberikan kasihnya kepada Saulus, sehingga Saulus didoakan oleh Ananias, juga dia dibaptis. Saulus mengakui kebersalahan dirinya waktu dulu, dia minta pengampunan dan berkomitmen untuk bertobat memulai hidup yang baru. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Kemudian di ayat 20 sampai 24, Tuhan Yesus itu sangat menyertai kehidupan Saulus. Tuhan Yesus itu sangat bertanggung jawab untuk kehidupan Saulus ketika dia mengambil satu komitmen. Tuhan Yesus bertanggung jawab, Tuhan Yesus menyertai Saulus. Begitu juga dengan saya dan teman-teman di sini. Kalau kita sudah berkomitmen, jangan khawatir. Tuhan Yesus itu menyertai kehidupan masing-masing kita. Dan ada satu ketika, banyak kali nanti Saulus itu mengalami dalam kehidupannya orang Yahudi yang dulu kerjasama dengan Saulus yang jahat, sekarang udah lihat Saulus itu berubah. Lihat mereka ingin meneror si Saulus, mau membunuh Saulus, sehingga teman-teman baru Saulus yang orang-orang Kristen itu menolong Saulus untuk melarikan diri. Kemudian di ayat 26 sampai 27, ini kembali dikatakan bahwa teman-teman barunya di Tuhan Yesus itu ternyata masih tetap takut sama Saulus ya. Walaupun demikian, ada Barnabas yang welcome sama Saulus, karena Barnabas satu-satunya adalah orang yang bisa membantu Saulus melihat proses bagaimana Tuhan Yesus memanggil Saulus waktu itu dari suatu gua, kemudian dia mendengar suara Saulus, kemudian dia nggak bisa makan, nggak bisa lihat. Barnabas melihat itu. Nah, kalau kita mau buka, ini yang saya pelajari, dari ada proses perubahan ya, dari Saulus menjadi Paulus. Proses pertama adalah ketika Saulus itu yang dulunya adalah antek-anteknya ahli Farisi menjadi Saulus yang Kristus. Dia harus ada momen mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia mengalami lawatan nyata. Begitu Tuhan Yesus, mengapa engkau aniaya aku? Tuhan Yesus cuma tanya itu dan tidak membalas. Kemudian dia dengan kelembutan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, Saulus mulai merasakan dan menyadari kekeliruan yang kesalahan yang telah dilakukan, sehingga meluluhkan hatinya yang pahit ya, jahat itu, untuk menjadi berkomitmen ya. Dia sangat jadi ya beda yang sama seperti saya ini juga menjadi pribadi yang baik, dan saya berharap kegiatan ini boleh membantu juga teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik menyenangkan Tuhan. Kemudian Saulus memberikan diri dibaptis
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia dapat pimpinan Roh Kudus dan dapat pimpinan Roh Kudus. Jadi ini adalah tahapan Allah. Apa yang Paulus alami di proses awal ini juga lah yang akan kita alami sebagai manusia baru. Kemudian tahapan 2, proses Saulus jadi murid Kristus untuk diterima di tengah murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Jadi ketika kita dulunya kita bertobat, kita masuk ke anggota baru, pasti kita sebagai sosok yang jadi artis ya, orang-orang akan melihat kita. Nah, seperti itu juga yang Saulus alami. Murid-murid Tuhan Yesus masih ketakutan sama Saulus, berjaga-jaga, nggak berani terlalu dekat sama Saulus. Lalu bagaimana dengan Saulus? Apakah dia patah semangat mengikuti Tuhan Yesus? Tidak. Pertama, dia tetap mengandalkan tuntunan Roh dan hidup dalam kebenaran firman. Dia harus sabar melewati semua waktu-waktu penyesuaian. Ketika dia nggak percaya, dia mesti takutin. Sampai kepada akhirnya dia murid-murid lain mulai menunjukkan contoh memuji si Saulus Tuhan suruh. Kemudian kedua, Saulus harus menjadi diri apa adanya, nggak dibuat-buat. Ya begitu, kalau nggak ngerti ya nggak ngerti. Kalau ada yang udah dia ngerti, yang dititipin dari Roh Kudus, dia harus sampaikan. Walaupun ada mungkin murid-murid ini itu kan anak baru gitu ya, tapi itu tidak menjadi halangan ya buat Saulus. Dia tetap bebas melakukan tugas-tugas pelayanan dan bertumbuh dalam iman. Ada suatu ketika nanti Petrus tidak menerima Rasul Saulus ini pada mulanya. Kemudian ketiga, menyaksikan tentang Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah. Walaupun mungkin saja murid-murid Yesus yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, kok ya bisa ya lebih hebat, kok ya dia tahu dari saya. Nah, itulah yang terjadi. Bahkan mungkin orang-orang Farisi itu, orang Taurat yang dulu konteknya yang kerjasama dia juga bingung, kok bisa ya Saulus yang seperti itu dulunya menjadi Saulus yang seperti ini loh. Wah, keren banget. Nah, jika Saulus bisa, itu juga bisa. Lalu proses ketiga, ini adalah ketika Saulus murid Tuhan Yesus menjadi Paulus. Nah, ini udah naik pangkat jadi rasul ya. Nah, dia harus terus melakukan penginjilan kepada Paulus. Walaupun secara status si Saulus ini adalah orang Romawi, jadi nggak murni orang Yahudi. Jadi katakan statusnya goyim, orang non Yahudi. Goyim non Yahudi, orang yang tidak bersunat. Karena orang-orang goyim tidak melakukan tradisi seperti orang Yahudi. Dan pandangan Saulus sebagai murid Tuhan Yesus itu berdasarkan kepada kemurniannya, kemurnian pemahamannya, pengalamannya menghidupi kebenaran firman, walaupun dia nggak bersunat ya. Dia bilang dia bersunat di hati, walaupun dia hanya sekedar orang Yahudi rohani, kelompok orang goyim, seorang goyim. Nah, dia pernah kali waktu bertentangan dengan Petrus yang orang asli Yahudi. Dia memegang teguh asli Yahudi yang katakan setiap laki-laki harus sunat. Dan kebenaran firman Tuhan katanya hanya untuk orang Israel. Tetapi Saulus bilang kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan untuk semua bangsa, bukan orang Israel saja. Nah, inilah sebabnya kita juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan walaupun mengalami tantangan, Tuhan Yesus juga bekerja kepada Petrus. Dan dalam prosesnya, Saulus tetap melakukan tugas pelayanannya.
Walaupun juga ada juga Petrus juga mengalami proses mulai melepaskan pemahamannya dulu tentang kelompok goyim ini, bahwa kebenaran firman itu untuk semua bangsa, bukan hanya sekedar untuk itu saja, ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam namanya proses bersih, kudus, dan murni. Jadi ada tahapan kita harus melewati, manusia baru harus melewati kegiatan ini, bersih, kudus, dan murni. Dan pertama mengenai bersih. Di dalam bahasa Ibrani itu di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18, basuhlah dirimu, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, dari depan mata Allah. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, di Yesaya 1 ini ayat 18 saya menitik beratkan pada basuhlah dan bersihkanlah tubuhmu. Dikatakan dalam bahasa Ibrani Bailapenu artinya menjadi putih, diputihkan oleh darah Tuhan Yesus. Caranya dengan firman, kebenaran firman. Kita udah tahu kebenaran firman diajarkan, dan itu yang membasuh kita. Oh, dulu begini salah, dibersihin dengan firman Tuhan. Lalu kita udah tahu, kita berhenti berbuat jahat. Kita mulai tahu, oh ini kita harus berbuat baik tadi kan, katakan. Kita tidak adil, tapi kita sekarang mulai berusaha untuk adil, berlaku adil. Lalu dulu kita biasanya kejam, kita mulai sifat kejam kita. Memang harus ada tahapan-tahapan. Mungkin kita dulu egois, tapi sekarang kita akan lebih suka mau tergerak untuk membela hak-hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda dan lain-lain, atau yang tidak adil di sekitar kita. Dan itulah firman Tuhan yang membuat kita putih seperti salju, seperti bulu domba. Kita diputihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi, hari kebenaran firman Tuhan itu menjadi fondasi ketika manusia baru menjalani kehidupannya. Dan ketika kebenaran firman Tuhan kita jalani, kita memerlukan Roh Kudus yang menuntun membimbing kita, supaya akal budi kita, jiwa kita ini terbentuk. Dan otomatis kita harus mengaktifkan roh Allah yang sudah ada dari kita, diaktifkan. Dan ketika kita bergerak, kita hidup dalam firman, firman itu akan mengkristal menjadi darah seperti tadi. Kemudian kudus, kita masuk ke pengudusan. Itu ada di bahasa Perjanjian Lama, Baru. Dikuduskan karakternya. Jadi di Perjanjian Lama di Imamat 11 pasal 11 sampai 16 kita bisa baca banyak banget tentang itu hal kehidupan kudus, model kehidupan kudus yang orang Israel lakukan. Dan menarik di Imamat 19 ayat 2 menuliskan demikian. Bicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi
kita dikuduskan karena Tuhan Allah kita kudus. Tadi kan seperti dibilang, kita dibersihkan karena firman. Kita tahu firman, kita dicuci, walaupun kita belum melakukannya, tapi kita sudah baca itu dicuci. Dan ketika kita bersih, kita berusaha hidup bersih terus dan terus menerus. Dan itulah yang namanya Tuhan kasih pengudusan. Dicuci dengan firman Tuhan, kita belajar, membaca, menghidupi bertahap tuh ya, kita melakukan apa yang Tuhan minta dan kita dikuduskan. Gak usah khawatir, aduh saya udah ikut lama, ikut Tuhan Yesus belajar tapi masih nggak bisa ini, saya udah berdosa ini, saya udah nggak bisa, enggak, saya udah nggak kudus nih, enggak, minta ampun sama Tuhan, minta ampun, tolong nanti dia yang memurnikan kita, menguruskan lagi. Itulah fungsi firman Tuhan. Kemudian di perjanjian baru di Markus 7 ayat 6 dikatakan memuliakan Allah dengan bibir dan perbuatannya. Tadi kan kita tahu kan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, ketika kita memuliakan Allah dengan bibir kita, dengan perbuatan kita, tempelin memuliakan Tuhan Allah kita di bibir kita dan di perbuatan kita, itu yang menjadi menguduskan kita. Tapi kita juga nggak bisa bilang dong kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab, kebenaran Alkitab, tapi kita bilang ini adalah dari Tuhan, itu tidak bisa dibohong. Jadi kita memang dikuduskan Allah, tapi kita juga harus melakukan kebenaran firman secara benar. Kemudian di Lukas 11 ayat 37-48. Kudus dalam apa yang ditampilkan. Kita harus kudus dalam apa yang ditampilkan. Pengajar itu harus memberikan pengajaran sekaligus menjadi subjek apa yang diajarkan. Jadi selalu bilang misalnya tentang hal mengampuni, atau ketika orang menampak pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Nah, kita atau misalnya ada orang yang jahat kepada kita, tapi kita tetap memberikan kasih. Tadi kayak murid-murid Tuhan Yesus ya, ketika baru pertama kali kenal Saulus, takut, sebel juga, mungkin ada yang jahat dulu. Tapi dia mengajarkan para orang kebenaran Injil. Dan ketika dia bertemu dengan Saulus, dia harus memberikan kasih Tuhan Yesus kepada Saulus, walaupun dia takut, walaupun mungkin di hatinya ada hal yang tidak dia suka, tapi dia harus belajar dengan firman Tuhan. Jadi kudus dalam apa yang ditampilkan. Kemudian di Yohanes 17 ayat 18-19 dikatakan demikian. Itu ada tulisan merah karena memang Tuhan Yesus yang ngomong. Sama seperti engkau telah mengutus aku, Bapaknya yang mengutus dia, Tuhan Yesus, ke dalam dunia. Demikian pula, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan Yesus mengutus saya dan teman-teman saya di sini, yang ikut program ini, ke dalam dunia ini, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan aku menguduskan diriku. Nah, Tuhan Yesus menguduskan dirinya bagi mereka, kita, supaya kita juga, mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, supaya saya dan teman-teman juga ini dikuduskan dalam kebenaran. Jadi kita tidak usah khawatir ya, kadang-kadang kita jatuh bangun ikuti ketaatan, tapi ketika kita tahu kita pernah jahat, salah, ya kita berubah. Jangan kita pernah salah, antar lagi deh, maaf ya, tapi campur besok bikin lagi, itu bukannya tertobat ya, sepertinya itu terikat, ya itu yang nggak bisa dikuduskan, ya. Jadi harus sesuai. Ya. Kemudian kita masuk ke yang tahap ketiga adalah murni, ya, murni dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani waisarepu, dimurnikan
di smelting, dibakar sampai kalau emas tuh meleleh, dibuang kotorannya, tinggal emasnya doang. Dites untuk memurnikan pemahaman kita atas firman Tuhan. Nah, ini ditulis begini. Di 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17 ya, ini yang bahasa Indonesianya saya bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tadi ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak menghakimi semua orang, nggak melihat ini orang hebat atau apapun, itu tidak termasuk ya. Bapak tetap melihat seperti itu. Dia menghakimi tanpa melihat orang, latar belakang yang mewarnai orang itu. Kemudian dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Itu yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi apa yang dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin akan terlihat sangat berbeda sedikit. Because it is written, be holy, for I am holy. Ini sama tadi ya dengan statement pertamanya. And if we call on the Father who, without respect of persons, judge according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Jadi kita harus melewati kita waktu-waktu ini tanpa ketakutan, menumpang di dunia. Jadi kalau manusia baru itu orang-orang yang tahu kebenaran firman, dia manusia yang udah berbeda. Jadi seperti orang yang bukan berasal dari dunia ini, gitu ya. Tapi tidak takut karena kita melakukan kebenaran firman. Tapi tadi dengan bijaksana, dengan kesantunan, ya, dengan kekudusan sudah pasti. Kemudian yang pasti adalah ketika Tuhan itu memurnikan kita, Tuhan itu tidak memanggil saya juga teman-teman di sini berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya dipanggil Allah untuk dikuduskan supaya tidak ada lagi ketakutan dalam waktu-waktu kehidupan yang saya lalui ini. Dan begitu juga saya kepada teman-teman di sekitar kita, lingkungan kita, kita mendapat pengudusan Allah, kita mendapatkan pemurnian, sehingga kita boleh menciptakan waktu kehidupan kita bersama dengan teman-teman itu jadi begitu dimurni ya. Kemudian di Zakaria 13 ayat 9 dibilang, aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Jadi kalau orang memurnikan perak di atas api yang pastinya ya. Terus aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Jadi mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka dan aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Jadi semua manusia baru ya, akal budinya sudah diperbaharui, hidup di dalam roh, dia mengalami pemurnian secara pemahamannya atas firman Tuhan. Bukan sekedar terlihat, udah jadi kudus atau baik, no, tidak seperti itu. Tapi dia harus memang aslinya di dalamnya murni banget itu. Dan sebelum kita masuk, saya mau bilang tentang dikotomi manusia. Jadi ketika manusia diciptakan, itu berbeda dengan tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Kalau yang lain-lainnya itu hanya punya jiwa dan tubuh. Dan kita ketika Adam menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafasnya dan ke hidung si Adam. Di Kejadian 2 ayat 7. Berarti itu ada roh titipan Allah. Lalu teknis bagaimana sih manusia baru itu hidup mengasihi Allah. Nah, kita harus aktifkan yang namanya roh titipan Allah itu.
setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia jatuh dalam dosa, roh titipan ini menjadi tidak aktif, pasif, tidur. Nah, lalu untuk membangunkannya gimana? Kita dikasihlah firman Tuhan. Kita di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dikatakan itu firman Tuhan itulah yang menjaga kelakuan orang muda untuk hidup dalam kesucian. Kemudian ketika Tuhan Yesus disalib, bangkit, ya mengirimkan Roh Kudus. Inilah menjadi penghibur yang diutus Allah dalam nama Tuhan Yesus kita. Yohanes 14 ayat 26. Ketika roh titipan roh Allah yang titipan itu aktif, kita dapat firman Tuhan, kita belajar, kemudian ada Roh Kudus dan bimbingannya, jadi kita bisa melakukan apa yang Allah kehendaki, menjadi manusia baru, berbuat baik. 1 Yohanes 2 ayat 17, melakukan kehendak Allah, hidup untuk selama-lamanya. Jadi nggak mungkin dong melakukan kehendak Allah hari ini, nanti, atau lihat ada peluang besok-besok atau apa, nggak bisa. Jadi itu harus konsisten. Oke, kita akan masuk ke dalam satu ilustrasi video ini, bagaimana Allah menjawab satu doa kita ya. Oke. Ini adalah seorang anak yang mulanya supaya terlalu cepat. Tuhan Yesus ketemu dia. Apakah kamu dapat menggaranti ini, bisa menjamin apa yang aku minta Tuhan? Oh iya, pasti. Tapi nggak ada jalan yang langsung sukses. Kamu harus kerja keras. Nih, bagaimana dengan kamu? Kamu harus membawa beban di dalam setiap panjang kehidupan kamu. Oh, kita akan bilang, oke, Tuhan Yesus, oke. Lalu kita akan jalani hidup kita dengan beban itu, beban firman Tuhan. Kita harus berlaku jujur, mengampuni orang, ketemu orang yang menyebalkan, itu kita harus mengampuni terus, kita harus sabar. Terus kita dalam pelayanan bagaimana? Kita seperti itu, kita terus melakukannya. Nah, lalu tiba-tiba kita pengen cepet-cepet, saya mau cepet-cepet lari, mau selesai perjalanan kita ini, gitu ya. Nah, kita mulai lari. Tapi apa yang kita hadapi di depan, tadi kita pengen cepet-cepet ya, kita mulai kelelahan tadi. Terus kemudian kita menemukan suatu tangga yang banyak banget gitu ya, tangganya sangat banyak. Nah, kita mulai, gimana titiknya nih? Tadi kita udah lari-lari capek nih Tuhan. Tuhan datang lagi. Apakah kamu mau menyerah? Apa kamu bilang, kata Tuhan, katanya akan ada mujizat buat saya. Bagaimana saya bisa lewati tangga yang begini panjang? Terus saya mesti bawa beban lagi. Ini makin lama makin berat bebannya Tuhan. Tapi kata Tuhan bilang, apa yang kamu inginkan itu aku jamin. Kamu harus terus menjaga hati kamu. Nggak ada jalan suksesan yang sangat cepat gitu loh. Jadi kita harus lewati jalan itu. Nah, lemes ya. Kita mesti naik tangga, bawa beban. Tadi udah lari-lari, pengen cepet. Oke, kita akan bawa semua ininya, bebannya, walaupun kita ini rasa beratnya. Terus kita mulai membawanya. Tiba-tiba kita mungkin mulai tergoda oleh banyak hal. Beban kita mulai jatuh. Terpaksa kita ngulang perjalanan kita ada balik turun. Udah bagus lagi, ada angin kencang, kita turun lagi, balik lagi kita ambil beban kita. Mungkin kita udah jauh, kita udah nggak lakukan
firman Tuhan. Tapi kembali lagi itu adalah keputusan pilihan kita. Kita mau nyerah atau kita terus berusaha. Never give up katanya ya. Tiba-tiba ada kilat guntur, apakah kita mau terus tiba-tiba ada hujan, wah saya mau terus bertahan Tuhan, saya mau sabar gitu ya. Sampai sekarang bebannya kita peluk erat-erat. Saya akan berani, saya berani Tuhan. Walaupun terseok-seok, saya akan bertahan. Saya berani, saya bertahan. Terus ya, saya akan terus berjalan, saya akan terus bergerak. Saya kuat, bukan itu ya. Tuhan ingin hati kita sampai kita harus berangkat dengan keadaan dia untuk beriman kepada Tuhan. Kita harus berangkat ya. Satu kali lagi Tuhan, sedikit lagi, satu step lagi. Sebab aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Mungkin kadang-kadang kita ketiduran saking capek. Akhirnya kita selesaikan beban kita sampai satu hari. Tuhan itu menyebut kita, dia menjadikan kita. Dan dia yang menyelesaikan. Atau kita udah bisa, kita menemukan suatu penghentian istirahat yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 7. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan selamat kepada kita. Sungguh indah bukan ketika kita menemukan tempat istirahat kita dan kita boleh mencapai tujuan kita. Semua doa-doamu sudah dijawab ini juga ini saya, mimpi saya. Ini hadiah buat kamu. Apa kamu mau lebih banyak lagi? Oke, saya mau. Jadi berdoalah apa juga. Nah, apa ya kesimpulannya? Keseharian manusia baru yang masih Allah. Satu itu memberikan hidup dan tubuhnya sebagai ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Udah otomatis dengan bakal bisa lari dari hidupnya. Kemudian dengan memberikan hidupnya, otomatis dia telah menyucikan tubuhnya, bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus itu juga selamat kehidupan. Alkitab itu sungguh memimpin kehidupannya. 3, manusia baru itu menguduskan hidupnya. Jadi tubuhnya, hatinya tekun dalam taat melakukan kebenaran Alkitab. Terus sambil dia pelihara meningkatkan kualitas iman, terus akal budinya juga lebih bagus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian keempat, manusia baru itu memurnikan jiwanya, akal budinya dengan ketetapan baru kebenaran Alkitab firman Tuhan menjadi satu-satunya fondasi hidup yang tidak dapat terkalahkan. Walaupun orang lain bilang, Pak, itu ada tawaran, saya nggak mau. Saya akan melihat dan mungkin dia akan mulai bisa memilih hobi-hobi yang baru, bagaimana mengisi waktu-waktunya dengan baik. Dan itu juga saya boleh rasakan saat ini. Bagaimana saya juga boleh menemukan hobi-hobi baru, dan saya terima kasih sama Tuhan Yesus juga. Jadi bahwa kegiatan ini, hari belajar Alkitab online ini telah membentuk ya satu kebiasaan, dan saya juga boleh belajar dari mulai menyucikan, menguduskan, kemudian memurnikan. Itu proses yang harus berjalan terus, nggak bisa ada pausnya, nggak bisa dan sebentar. Dan kita akan kembali lagi di Jumat depan. Topiknya tentang belajar mengasihi Allah dalam perjalanan kehidupan. Dan sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa.
Bapak, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu atas waktu ini. Saya telah membagikannya dan boleh belajar bersama teman-teman. Dan kiranya Tuhan, materi ini boleh membantu teman-teman yang ya dalam melewati kegunaannya, dan mereka ingin menyenangkan hati Tuhan, dan mereka ingin melihat hasil di Indonesia baru, dan boleh kebenaran boleh hidup dalam uh, hidup dalam kehidupan mereka dan kehidupan saya sendiri. Dan kiranya kami boleh menang, menangkan semua tantangan kehidupan dunia kami hadapi, dan kami boleh memiliki iman yang murni. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan dan kemurahan. Kami telah menemukan Yesus dengan doa syukur haleluya. Oke, teman-teman, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Allah. Terima kasih buat mengikuti kegiatan. Shalom, sampai jumpa lagi.